Shalom sahabat wanita, sekali lagi shalom. Saya percaya biarlah hidup kita tidak dikuasai oleh ketakutan karena kita punya Allah yang hebat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kami berdoa Tuhan bertemu lagi di program Inspirasi Wanita. Biarlah setiap yang menyaksikan Tuhan boleh diberkati bersama-sama. Kami percaya Bapak setiap talenta yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, biarlah kami boleh pakai semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan, kami percaya kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu lemah Tuhan, karena kami tahu kami punya Allah yang hebat dalam hidup kami. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bersuka cita bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yang percaya boleh katakan amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Hai sahabat wanita, hari ini sesuatu yang spesial banget karena kita mau masak semur daging berlapis ala chef yang cantik, yaitu Ibu Denis. Silakan Ibu Denis. Terima kasih Bu Lisda. Sama-sama. Betul Bu, hari ini saya akan memasak masakan selera Nusantara, resep warisan keluarga saya loh Bu. Oh, rahasia keluarga ya? Iya dong. Terima kasih Bu Denis mau Iya. bagi rahasia keluarga. Sama-sama Bu Lisda. Ini bahan-bahan yang saya pakai: daging sengkel, daun salam, lengkuas, jahe, bawang putih, bawang merah, kemiri, pala, telur, kecap manis, merica, garam, dan santan kelapa, serta bumbu jamur, air putih, sama minyak untuk menumis Bu. Gitu. Ini saya panasin kompornya dulu. Ini kita racik dagingnya, kita masukin. Ini bumbu-bumbunya kita halusin, jadinya seperti ini ya Bu ya. Kita masukin jadi satu. Kita masukin sama ini telur. Kita telurnya tumpahin aja ke sini ya Bu ya. Oh, begitu. Ya, tambahin kecapnya. Terus kaldu jamurnya kita jadiin satu dulu ya Bu ya. Jadi biar biar menyatu ya Bu. Kita aduk-aduk semuanya. Ya. Nah, udah diaduk-aduk ini, kita panasin
kita tumis ini Bu, Bawang merah iya bawang merah sama bawang putihnya. Nah, selain ada bumbu halus, kita juga ada bumbu irisnya Bu. Oh, gitu. begitu. Iya, biar tambah wangi. Ya. Ini kayak begini ya. Bu Denis, Iya. saya dengar nih anak-anak Bu Denis sangat Iya. suka dengan masakan mamanya. Oh ya? Dia memuji masakan mamanya. Dan katanya malah lebih suka makan di rumah daripada makan di luar. Gimana ceritanya Ya. itu Bu Denis? Iya Bu, saya bersyukur Bu. Anak-anak selalu memuji masakan saya Bu. Iya. Bahkan teman-teman dari anaknya Bu Denis juga sangat suka ya. Ya. dengan masakan Bu Denis. Iya Bu. Ah. Iya kan kadang anak-anak tuh temennya anak-anak suka main ke rumah tuh ya Bu ya. Oh. Katanya saya selalu tanyain. Kalian udah pada makan belum? Belum Tante. Kebetulan Tante masak ini. Kamu mau nggak? Mau Tante. Kayak gitu. Ya udah. Udah makan ya. Terus saya tanyain, gimana masakan Tante? Enak Tante katanya. Gitu. Bahkan Iya. teman-teman di WBI aja pada memuji ya, termasuk saya. Katanya masakannya enak. Nah, Gitu ya. itu namanya talenta Bu Denis. Oh, Talenta begitu. memasak. Karena nggak semua orang punya talenta memasak. Memang memasak itu bisa dipelajari. Oh ya? Tapi kalau orang yang punya talenta memasak, masakannya jauh lebih enak. Begitu. Nah, Oh iya Bu. ah, Ngomong-ngomong apa? Kan tadi ngomongin masalah itu talenta sama karunia. oh ya. Bedanya apa sih Bu? Oh ya. Nah, talenta sama karunia itu ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya satu, sama-sama pemberian dari Tuhan. Iya. Dua, kalau sering dilatih, dia akan maksimal. Tiga, untuk kepentingan orang lain. Iya. Nah, bedanya talenta itu adalah bakat seseorang dari lahir atau didapat dari ketika dia pelajari. Nah, sementara karunia itu adalah pemberian dari Roh Kudus supaya dan untuk kepentingan pelayanan. Bu, sembari kita nunggu masakan kita mateng, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar yuk. Ayo. Iya. Aduh, lebih seru nih, lebih bebas nih Bu Denis. Iya Bu, tadi kan kita udah ngomong-ngomong masalah talenta sama karunia. Nah kalau gitu karunia saya apa sih Bu? Nah, mau tahu karunianya Bu Denis ya? Ketika di dalam pelayanan, di pelayanan apa yang orang lain tuh sering merasa terberkati lewat pelayanan Bu Denis? Oh. Misalnya ketika berkhotbah, selesai berkhotbah orang banyak diberkati. Berarti karunia Bu Denis adalah berkhotbah atau mendoakan orang atau menasehati. Jadi di pelayanan apa yang orang lain paling banyak diberkati? Itu karunianya Bu Denis. Iya. Saya mau jelasin sedikit. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 7 sampai 8 itu ada karunia pelayanan, misalnya seperti karunia melayani, karunia menasihati, karunia memimpin, karunia memberi, karunia mengajar, karunia kemurahan. Nah, kalau misalnya orang yang punya karunia melayani itu sangat ringan tangan, dia sangat suka membantu. Kalau lagi seperti memasak, sini aku masak, aku beresin kayak gitu kan. Kalau ada kegiatan bakti sosial, aku ikut dong, aku mau ikut. Nah, saya lihat Bu Denis ada karunia di melayani. Beberapa teman kita seperti Lina Queen itu juga ada karunia melayani, ya. Iya. Nah, terus ada karunia menasehati. Ketika orang punya banyak masalah, datang kepada dia. Orang yang punya karunia menasihati ini ada sesuatu kekuatan, dia bisa menasihati orang dan orang itu mengalami kelegaan. Nah, orang yang kuat di dalam karunia menasihati sangat antusias ketika orang yang dalam masalah datang kepada dia. Saya lihat kayaknya Bu Widya ya punya Iya. karunia ini ya. Benar-benar. Nah, terus ada orang punya karunia mengajar. Nah, orang ini punya pengetahuan Alkitab dan dia senang membagi. Ketika dia membagi atau mengajar, sesuatu yang sulit itu jadi sederhana. Dan biasanya bicara dia terstruktur gitu ya. Katanya nih ya, katanya saya punya karunia mengajar, padahal saya nggak tahu. Benar kok Bu. Iya itu. Ya, nah itu kata orang ya. Jadi Iya. ya saya dapat konfirmasinya ketika orang-orang diberkati. Nah, terus ada karunia memberi. Memang setiap orang
harus belajar untuk memberi. Tapi orang yang punya karunia memberi ini sangat bersemangat dan sangat rela dalam hal memberi. Misalnya ketika kita di dalam pelayanan sosial gitu ya, orang yang punya karunia memberi, butuh apa? Butuh kaos ya, aku sumbang kaos gitu kan. Atau ketika kita dalam pelayanan sosial kekurangan dana, kurangnya berapa? Saya tutupi gitu kan. Iya. Kan kita pikir, oh gede banget ya, aduh buat kita kayaknya berat ya untuk memberi besar-besaran. Tapi orang yang punya karunia memberi itu sangat ringan aja, betul. bahkan dia sangat senang dia bisa memberi. Nah, ada orang yang punya karunia memimpin. Ketika di dalam sebuah organisasi, dia bisa gerakin orang, dia bisa ajak orang untuk terlibat di dalam organisasi. Dan orang itu mau melakukan sesuatu. Sesuatu orang yang sulit aja bisa diajak gitu kan. Jadi semuanya beres. Nah, orang ini punya karunia melayani. Kalau orang tidak punya karunia melayani, orang punya karunia memimpin. Kalau orang tidak punya karunia memimpin, dia tidak bisa menggerakkan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira Bu Denis udah tahu dong? Sudah Bu, iya, melayani. Saya juga suka melayani Bu. Apa itu? Iya, kalau misalkan nari-nari gitu termasuk melayani nggak sih Bu? Oh iya, itu talenta Bu Denis dalam hal menari. Talenta dan karunia kalau sering dilatih maka akan maksimal. Ya, contoh talenta itu ya yang bawaan dari lahir, misalnya menari, menyanyi, memasak, kemudian misalnya acting. Acting itu suatu talenta. Olahraga juga itu talenta dari Tuhan. Nah, ketika itu sering dilatih dan juga karunia dapat dari Tuhan, misalnya bernubuat, karunia hikmat, karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, ketika itu juga sering dilatih, ini akan maksimal dan orang akan juga sangat diberkati. Oh, begitu. Betul, dan jangan lupa Bu Denis, kalau talenta dipendam, karunia dipendam, maka itu bisa hilang atau tidak berguna gitu. Maka harus dipergunakan. Oh, begitu. Baiklah Bu. Ini udah wangi Bu. Masakannya kayaknya udah mateng deh Bu. Ya? Kayaknya udah mateng nih. Waduh. Iya, ternyata sudah mateng Bu. Wangi sekali di sini nih. sedap banget nih wanginya. Iya. Jadi lapar kan ya Bu ya? Iya. Kita udah mateng ya. Kita matiin ya Bu ya. Oke, udah mati. Kita masukin ke ini, tuang ke mangkok aja ya Bu ya. Aduh. Kita makan bareng-bareng ya Bu ya. Iya, nih tampilannya bagus Bu Denis ya, dagingnya ya. Iya Bu. Kayaknya enak banget. Iya. Nanti kita makan sama-sama Iya, Bu. juga dengan para kru ya. Iya Bu. Ini Bu hasilnya. Oh ya luar biasa. Iya. Nah, sahabat wanita, ini adalah resep masakan ala Ibu Denis. Dan biarlah resep masakan ini bisa menginspirasi ibu-ibu di rumah untuk juga memasak semur daging berlapis. Dan biarlah melalui obrolan tadi, obrolan santai, itu juga bisa memberkati setiap ibu-ibu yang ada di rumah. Sebelum menutup acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan, terima kasih buat saat hari ini di dalam Inspirasi Wanita. Biarlah melalui tayangan ini memberkati banyak setiap orang yang melihat, menonton acara ini. Setiap kita, setiap ibu-ibu termotivasi untuk belajar memasak. Dan setiap kami juga termotivasi untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biar kami belajar mempergunakan waktu-waktu yang ada. Belajar mempergunakan talenta yang Tuhan percayakan. Sehingga pada waktunya ketika Tuhan bertanya talenta yang sudah kami kerjakan, kami mengembalikan itu dan berlipat dengan hasilnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa dalam inspirasi berikutnya.